Ya, silakan. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom Pak Pendeta Yosafat. Kita bertemu kembali. Ya, kita akan masuk dalam pembahasan hari ini tulah yang sudah sampai yang ketujuh, tulah hujan es. Ya, kerangka pembahasan kita masih sama seperti tulah-tulah sebelumnya, yaitu kita akan melihat peringatan dan permulaannya seperti apa, hasilnya tulahnya seperti apa, tujuannya kenapa Tuhan mengadakan tulah itu, lalu reaksi Firaun terhadap tulahnya seperti apa, dan arti sejarah penebusannya mengenai tulah-tulah tersebut. Bahwa tulah-tulah itu bukan terjadi hanya sebagai suatu sejarah yang telah berlalu saja, tapi bagi kita di zaman sekarang ini pun ada pelajaran-pelajaran yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita waspadai di balik semua tulah-tulah yang Tuhan turunkan. Nah, itulah yang kita akan bahas dalam hari ini, tulah yang ke-7. Ya, kita akan mulai di pertama peringatan dan permulaan dari tulah. Nah, tulah ini berbeda dengan tulah yang ke-6 yang sebelumnya dan kelima. Tulah ini terjadi dengan peringatan, ya. Peringatan setelah tulah barat terjadi. Kita akan baca Keluaran 9 ayat 13. Baik, saya akan membaca Keluaran 9 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sebentar ya. Ya. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, jadi ada peringatan sebelumnya. Lalu tulahnya seperti apa yang akan muncul juga Tuhan sampaikan. Kita lihat di ayat 18-nya. Baik, saya akan baca ayat 18. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Ya, Tuhan peringatkan tulah hujan es, dan bukan hanya hujan es biasa, tapi hujan es yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan. Ya. Pernyataan ini sebenarnya cukup luar biasa juga, bahwa Tuhan menyatakan Tuhan tuh tahu Mesir itu dari dijadikan itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan turunkan tulah hujan es seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin Firaun sendiri dan orang-orang Mesir nggak tahu sejarah Mesir sampai sejauh itu sedetail apa, tapi Tuhan tahu, ya, sejarah Mesir dari dijadikannya itu seperti apa, Tuhan tahu. Luar biasa pernyataan ini. Nah, tapi uniknya di tulah yang ketujuh ini Tuhan memberikan suatu kondisi. Ya, Tuhan memberikan kondisi untuk bisa terluput dari tulah ini. Ini satu hal yang unik yang nggak pernah terjadi di tulah-tulah sebelumnya. Kita akan baca di ayat 19. Sebentar, boleh dibacakan? Ya. Oke. Saya akan baca Keluaran 9 ayat 19. Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang ke tempat yang aman, semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Ya, di sini unik sekali ya. Tuhan bilang suruhlah ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, bawa ke tempat yang aman. Kalau tidak, akan tertimpa hujan es dan mati. Pernyataan yang sangat unik, nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Tapi sekarang kita perlu tahu dulu ada pernyataan Tuhan yang seperti ini ya. Lalu Musa sesuai dengan perintah Tuhan tersebut, ya, Tuhan peringatkan kepada Firaun, tulahnya dikasih tahu, ya, besok, ya. Lalu Musa melaksanakan tulah ini sesuai dengan perintah Tuhan. Kita akan baca ayat yang ke-22 sampai 24. Oke, baik. Saya akan baca Keluaran 9 ayat 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit,
Maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Ya, jadi di sini Musa laksanakan ya, dan digambarkan dengan sangat jelas adegannya seperti apa. Mengangkat tongkat, lalu terjadi hujan es. Dan bukan hanya hujan es saja ya Bapak Ibu, tapi ada apa? Api yang menyambar ke bumi. Menyambar. Dalam bahasa aslinya kata Ibraninya halak, yang artinya ada api yang turun dan itu berjalan di bumi gitu, seperti api yang turun, api yang berkilat-kilat ya. Terlalu dahsyat dibilang. Belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi hujan es yang sangat dahsyat yang Tuhan turunkan. Nah, hujan es ini Bapak Ibu, kita bisa lihat ayat referensinya bahwa Tuhan pernah pakai hujan es ini untuk menghalau musuh-musuhnya orang Israel. Ya. Dan sedahsyat apa hujan es itu kita akan melihat di Yosua 10 ayat 11. Sampai Yosua 10 10 ayat 10 sampai 11. ya, Yosua 10 ayat 10 dan 11. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Heron dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Haron. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati dan mati kena hujan. Batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ya, dibilang yang mati karena batu itu lebih banyak daripada yang dibunuh orang Israel. Hujan batu di sini, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris NKJV, dikatakan hailstones atau hujan es yang dimaksud di sini ya. Jadi hujan es yang Tuhan turunkan itu sangat-sangat dahsyat sehingga apa? Itu bunuh lebih banyak orang daripada yang orang Israel bunuh dengan pedang. Ya, jadi hujan es ini kita mungkin nggak tahu kalau di Indonesia jarang lihat ya. Paling sekali-sekali itu pun hujan esnya paling sekelingking, kecil-kecil gini ya, nggak bisa bikin orang mati gitu. Tapi itu pun ya bisa merusak atap misalnya atau seng dan lain sebagainya. Tapi di sini hujan batu yang Tuhan maksudkan itu adalah hujan batu yang sangat dahsyat yang bisa buat orang yang ketimpa itu mati. Ya, seperti itulah hujan es yang turun di tulah yang ketujuh. Kita melihat hasil dari tulahnya seperti apa ya. Sekarang yang kedua, hasil dari tulahnya seperti apa? Turun hujan es yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya sampai saat itu sepanjang sejarah Mesir. Dan hujan es ini menimbulkan apa? Pertama, tanaman-tanaman dan pohon di padang itu semuanya menjadi rusak karena hujan es ini. Ya, ketika hujan es itu yang bongkahan-bongkahan batu yang besar dan turun dari langit dengan kecepatan yang sekian, itu merusak semua tanaman-tanaman dan pohon-pohon di ladang. Selain itu, bukan hanya tanaman saja. Ya, ini adalah tulah pertama di mana manusia dan binatang itu kena dan mati. Yang ada di padang semuanya kena dan mati. Pertama kalinya tulah itu langsung menghantam nyawa orang. Itulah yang ketujuh ini. Artinya kita melihat tingkat keparahan tulah itu semakin meningkat dan semakin meningkat. Kita baca ayatnya ya. Keluaran 9 ayat 25. Oke, Keluaran 9 ayat 25 berbunyi demikian. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dan manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Ya, ditumbangkan. Di sini dalam bahasa Ibraninya adalah syabar. Syabar yang artinya pecah ya.
atau menghancurkan. Artinya kondisinya itu seperti pecah berkeping-keping. Ya, rusak yang sangat parah, bukan hanya ya pohonnya tumbang begitu saja, tapi sampai hancur pohonnya itu. Ya. Dan di sini kan manusia, binatang itu menjadi binasa. Ini penulis Mazmur ekspresikan ini di Mazmur 78 ayat 47 sampai 48. Kita lihat dulu ya ayatnya. Mazmur 78 ayat 47 sampai 48. Baik, saya akan baca Ya. Mazmur 78 ayat 47 sampai 48. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ya, ayat 48. Tolong di mute dulu itu, bisa nggak ada yang bantu mute kan? Ya, ya, sudah. Baik, saya ulangin lagi ya. Ya. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan dan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ya, di Mazmur 78 ini kita bisa melihat mengenai 10 tulah ya yang Tuhan turunkan di Mesir konteksnya. Ya, di sini pohon-pohon mereka hancur kan. Jadi berbarengan dengan matinya manusia dan binatang, ada juga di sini terjadi krisis pangan ya. Karena tanamannya juga dan pohon-pohonnya banyak yang hancur oleh karena tulah hujan es ini. Dan bukan hanya hujan es sekali lagi ya, tadi saya ulangi, tapi juga ada guru dan api yang menyambar. Ayatnya sudah kita baca tadi. Jadi ini sesuatu yang sangat dahsyat ya. Bapak Ibu harus bisa bayangkan, sangat dahsyat. Musibah yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Mesir sampai saat itu. Dan pada tulah ini, uniknya, tadi kan Tuhan memberikan peringatan. Suruhlah manusia dan ternakmu ke tempat aman. Dan ada orang-orang Mesir, pegawai-pegawai Firaun yang menaati firman Tuhan tersebut. Ini sangat luar biasa kita lihat di Keluaran 9 ayat 20 sampai 21. Boleh dibacakan? Baik, saya akan Ya. membacakan kembali Keluaran 9 ayat 20 sampai 21. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Ya, ada dari antara pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan. Dan mereka selamat. Tapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, mereka hamba-hambanya dan ternaknya mati. Ya, mengalami kerugian yang sangat besar. Lalu kita akan bahas ini nanti, kita akan lihat lagi. Dan di tanah Goshen, di mana orang Israel tinggal, tidak terjadi tulah ini. Ya, saya bacakan Keluaran 9 ayat 26. Saya bacakan, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak turun hujan es. Ya, inilah hasil dari tulah hujan es yang Tuhan turunkan. Sangat dahsyat, tapi di tengah-tengah kedahsyatan tersebut, ada juga orang-orang yang selamat karena menaati firman Tuhan. Lalu di tanah Goshen di mana orang Israel tinggal, tidak terjadi tulah hujan es ini. Tuhan pisahkan mereka secara khusus. Nah, ini semua kondisinya ya untuk membantu kita membayangkan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai tujuannya. Kenapa Tuhan turunkan tulah ini? Bab yang ketiga, tujuan dari tulah. Nah, di tulah yang ketujuh ini, Tuhan secara khusus menjelaskan secara cukup panjang alasan dia menurunkan tulah ini dibandingkan tulah-tulah yang lainnya. Ya, ini karena tulah yang ketujuh mungkin ya, kita tahu 7 juga angka yang sangat penting di Alkitab. Nah, kita sudah tadi baca di ayat 13, ketika berikan pemberitahuan kepada Firaun, Tuhan sekali lagi menyatakan, lepaskanlah orang Israel dari Mesir, supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan menyatakan sekali lagi kehendak Tuhan agar orang Israel beribadah kepada dia. Kita di pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita lihat, kenapa ya Tuhan terus hukum, padahal Tuhan juga sudah keraskan hati Firaun dari tulah ke-6, 7, 8, 9, 10. Tapi kita bisa melihat, di balik semua tulah-tulah yang Tuhan turunkan tersebut, muncul lagi pernyataan Tuhan, kehendak Tuhan, semakin jelas dan semakin jelas. Kita pun bahas itu 7 kali, kita sudah bosan kali. Tuhan menghendaki orang Israel beribadah, Tuhan menghendaki orang Israel beribadah. Tapi kita bisa melihat, sebegitulah Tuhan menekankan hal itu.
Ya, sebegitulah Tuhan menekankan. Tuhan ingin Israel beribadah kepada Dia, bukan kepada Mesir atau Allah-Allah Mesir. Tuhan ingin orang Israel beribadah kepada diri Dia, bukan memperhambakan diri kepada yang lain. Tuhan terus nyatakan kehendak Tuhan yang utama dari Exodus seperti demikian. Ya, kita pun sambil jalani kehidupan kita harus selalu cek, kita ini sedang memperhambakan diri kita kemana sih? Itu harus satu hal yang harus selalu kita cek. Ya, apakah sedang memperhambakan diri kita kepada dunia, kepada materi, kepada apa hal-hal lain yang menjadi berhala-berhala kita? Itu harus selalu cek. Ya, selalu cek. Tuhan ingin kita beribadah kepada Dia. Beribadah bukan artinya datang kebaktian, minggu pulang selesai. Bukan. Beribadah artinya menjalani kehidupan yang sepenuhnya menaati perintah Dia, mencari tahu apa kehendaknya dan menurutnya dalam kehidupan kita. Yaitu yang Tuhan mau. Lewat tulah-tulah yang terus turun meskipun Firaun sudah dikeraskan hatinya. Nah, lalu berikutnya kita melihat tujuan berikutnya adalah Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang esa. Kepada siapa? Kepada Mesir, kepada seluruh bangsa, dan juga kepada khususnya, ini terkhususnya ya, kepada Israel itu sendiri. Sebenarnya, hati Tuhan ada pada umatnya. Kita baca ayatnya, Keluaran 9 ayat 14. Keluaran 9 ayat 14 berbunyi demikian. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Ya, Tuhan nyatakan dengan jelas. Dialah Allah yang esa. Gak ada yang seperti Dia seluruh bumi. Lewat tulah yang ketujuh ini Tuhan mau menyatakan hal itu. Lalu kita lihat ayat 15 sampai 16. Ada hal yang unik bahwa sebenarnya Tuhan bisa saja membinasakan orang Mesir begitu saja, langsung ya. Dan tulah kelima dan tulah yang keenam adalah tulah mengenai penyakit kan. Dan penyakit sampar maupun penyakit barah yang telah kita bahas itu sebenarnya penyakit yang sangat mengerikan. Yang kalau Tuhan lepas begitu lepas saja, maka orang Mesir bisa mati, bisa binasa satu bangsa. Tapi Tuhan nggak lakukan hal itu. Tuhan nggak lakukan hal itu. Coba kita baca ayatnya. Ayat 15 sampai 16. Baik, saya akan baca ya ayat 15 dan ayat 16. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memberikan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ya, ini menjawab diskusi kita kemarin ya. Kenapa meskipun Firaun udah dikeraskan, Tuhan tetap menurunkan tulah. Seolah-olah Tuhan mau melampiaskan amarah mereka Tuhan terhadap Mesir. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang menghakimi dengan melampiaskan amarah. Kita harus ingat Bapak Ibu tentang hal itu ya. Tuhan menurunkan penghakimannya. Tujuan utamanya adalah apa? Ya, untuk memperlihatkan kekuatan Dia dan supaya nama Dia dimasyhurkan di seluruh bumi. Itu tujuan Tuhan. Ya, Tuhan juga menyatakan kehendak Dia. Ya. Maka pertama-tama itu memang adalah sarana untuk penghakiman Tuhan ya. Sarana penghakiman Tuhan. Keadilan Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan, tulah diturunkan juga adalah sebagai sarana pertobatan. Bagi mereka yang melihat, bagi mereka yang tertusuk hatinya, ya, Tuhan ingin menyatakan nama Dia. Dan itu pun adalah kesempatan untuk bertobat. Ya. Dan khususnya terlebih lagi, bagi umatnya, umat Israel, itu adalah sarana apa? Pemurnian. Pemurnian. Agar apa? Lewat Tuhan menghantam semua ala-ala di Mesir ya. Cuaca, kita sudah bahas di pelajaran-pelajaran awal ya. Cuaca, makanan mereka, dewa mereka, Firaun mereka. Lewat Tuhan menghantam semuanya itu secara komplit, secara tuntas semua Allah di Mesir. Tuhan ingin apa? Orang Israel, umatnya tidak lagi berpaut atau melihat kepada berhala-berhala tersebut, tapi bisa bersandar kepada Tuhan. Ya, inilah tujuan-tujuan Tuhan mengadakan tulahnya
di Mesir. Maka kalau kita misalnya sebagai orang Mesir melihat penghukuman itu, melihat malapetaka atau musibah Tuhan, ya memang Tuhan ingin menyatakan nama Dia. Tapi itu tidak cukup untuk meloloskan atau meluputkan kita dari malapetaka itu. Kita perlu apa? Kita harus menjadi umat Dia yang benar-benar paham kenapa Tuhan menurunkan tulah tersebut. Kenapa, Bapak Ibu? Karena di akhir zaman Tuhan juga akan menurunkan banyak malapetaka dan musibah. Ya. Dan kita harus menjadi umat Tuhan yang apa? Tahu kenapa, siapa yang turunkan tulah itu. Apakah karena setan atau karena iblis berkuasa makanya malapetaka itu terjadi, atau kenapa? Oh, di baliknya Tuhan yang bekerja. Oh, Tuhan yang bekerja di baliknya. Kenapa Tuhan bekerja? Nah, itulah yang harus kita sebagai jemaat Kudus akhir zaman camkan dan pelajari ya di hari-hari di mana kasih karunia dicurahkan ini. Baru kita akan menjadi umat Tuhan yang dikuduskan, yang dipisahkan, yang dimurnikan seiring tulah-tulah yang akan terjadi di akhir zaman. Ya. Lalu kita lanjut, lewat tulah ini ya Tuhan ingin menyatakan bahwa sesuai dengan taat dan tidaknya pada firman Tuhan, hidup mati mereka ditentukan. Ya. Kepada orang-orang Mesir pun Tuhan berikan kesempatan untuk bisa lolos dari tulah ini, untuk bisa selamat. Ini sungguh merupakan kemurahan hati yang tidak terbatas dari Tuhan. Ya, kemurahan hati. Meskipun musuh orang Mesirlah yang telah menganiaya orang Israel 400 tahun lamanya diperbudak, perbudakan yang sangat keras seperti dapur peleburan besi. Tapi kepada mereka pun Tuhan menyatakan kemuliaannya, memberikan peringatan, memberikan jalan untuk lolos dari malapetaka yang Tuhan berikan. Ya, jadi di balik malapetaka Tuhan, kita harus bisa melihat kemurahan hati Tuhan atas itu. Tuhan bisa saja hancurkan mereka dalam sekejap. Tuhan bisa, tapi Tuhan tidak. Itulah panjang sabarnya Tuhan sampai akhir. Ketika Tuhan memberikan peringatan terhadap tulah, itu berarti juga apa? Tuhan memberikan kesempatan. Maka kita sebagai manusia tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia yang telah Allah berikan ya kepada kita. Ini ada ayat-ayat referensinya. Nanti kita akan baca ayat ini di bagian kesimpulan nanti. Ya, jadi Allah juga adalah Allah yang berbelas kasihan bahkan di tengah-tengah murka Dia. Ya, di tengah-tengah murkanya pun Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan. Allah adalah Allah yang adil. Di saat yang bersamaan Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ya, ini sudah ditambahkan di dalam perjanjian lama. Kita nggak bisa mengelak atas hal itu. Kita baca ayatnya ya, Yeremia 36 ayat 2-3. Tujuan Tuhan mencatat kitab Yeremia pun sama. Ya, kita baca Yeremia 36 ayat 2-3. Oke, saya akan baca ya. Udah tampil di layar Bapak Ibu. Ya. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalam segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Yang nomor 3, mungkin ayat 3, mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkan kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Ya, Tuhan merancangkan malapetaka. Ya, ini susah dimengerti kan? Tuhan merancangkan malapetaka yang akan Tuhan turunkan kepada orang Israel. Tapi di saat yang bersamaan, ya Yeremia ini nabi air mata Bapak Ibu ya. Dia sampaikan firman Tuhan yang keras kepada umat Israel, tidak didengarkan, ya. Terus sampaikan, menyerahlah kepada Babel, maka Tuhan akan berbelas kasihan kepada kalian. Ya, tapi dianiaya, dimasuki penjara dan lain sebagainya. Tapi di balik semua pernyataan akan malapetaka atau musibah itu, Tuhan terus menanti apa? Menanti mereka bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat sehingga Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Seperti itulah Tuhan kita. Ya. Kenapa Tuhan merancangkan malapetaka itu? Kenapa Tuhan merancangkan musibah itu? Tujuannya hanya satu, bukan untuk pelampiasan amarah, tapi agar
umat dia berbalik dan bertobat. Maka Tuhan pun akan menunjukkan kasih-Nya kepada umat tersebut, bahkan di tengah hukuman yang Tuhan jalankan. Tetap umat Israel akan ditawan ke Babel sebagai akibat dari dosa mereka. Tapi di Babel, Tuhan akan pelihara mereka. Dan Tuhan akan bawa mereka kembali. Dan ketika Tuhan bawa mereka kembali, mereka akan memiliki iman yang semakin murni, semakin bersandar kepada Tuhan. Ya, kita harus bisa melihat kasih Tuhan di balik penghakimannya yang seperti demikian. Sangat luar biasa. Dan itulah pengharapan kita semua. Kita semua adalah orang-orang berdosa, Bapak Ibu. Ya. Orang-orang keturunan Adam yang karena dosa Adam, maka semuanya otomatis akan berujung kepada maut. Ya. Tapi Tuhan memberikan jalan keluputan terhadap maut tersebut lewat apa? Dengarkan firman Dia, firman Yesus. Maka kita akan bisa selamat. Kita ini bukannya sebenarnya, ya memang kita dengan amin, kita adalah umat Israel yang dipisahkan Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan kita juga adalah seperti pegawai-pegawai Firaun yang diberikan kesempatan untuk selamat. Kita harus benar-benar menghargai kasih Tuhan yang sangat besar tersebut. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Itu tujuan-tujuannya Allah menurunkan tulahnya ya. Allah ingin menyatakan Israel ibadah kepada Dia. Jadilah hamba Dia, bukan hamba dunia. Lalu Dia adalah Allah yang esa, nggak ada yang seperti Dia. Tuhan hukum semua Allah di Mesir. Dan hidup atau mati dari orang-orang Mesir, bahkan orang Israel sendiri, itu tergantung apakah mereka taat kepada firman Tuhan atau tidak. Ya. Lalu yang keempat, kita akan melihat reaksi Firaun terhadap tulahnya seperti apa. Reaksi Firaun. Nah, di saat ini Firaun yang terkena tulah itu, ya, kehilangan banyak hamba, ternak, Mesir diluluhlantahkan oleh hujan es, dia meminta Musa untuk didoakan. Kita lihat ayat 27-28. Oke, saya akan baca ayat 27 dan ayat 28. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Ya, dia mengakui Tuhan itu benar. Rakyatkulah yang salah. Berdoalah kepada Tuhan. Seolah-olah Firaun telah bertobat atas dosa-dosa dia. Tapi kita ketahui bahwa pertobatan Firaun ini bukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, itu hanyalah pertobatan di mulut. Kenapa? Karena merasa ngeri, merasa takut akan tulah yang terjadi, dan ingin segera luput dari kesusahan tersebut. Ya, kita tahu kenapa Musa yang katakan hal itu di ayat berikutnya. Kita baca ayat 29-30. Baik, saya akan baca ayat 29 dan 30. Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah." Ya, kamu ngaku kamu Tuhan benar, akulah yang bersalah, tapi aku tahu kamu belum, dan pegawaimu belum takut kepada Tuhan Allah. Ya. Pertobatan yang hanya untuk bisa lepas dari masalah. Kita juga lewat ini kita sedikit bisa belajar Bapak Ibu, pertobatan itu harus diikuti dengan kita belajar di pelajaran sebelumnya, 3 tahap pertobatan ya. Pertama, pertobatan secara intelektual, lalu pertobatan secara perasaan, menyesali dosa dengan sungguh-sungguh, lalu yang terakhir harus ada pertobatan dengan tekad atau dengan perbuatan. Perbuatan berupa apa? Ingin untuk berbalik kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, mengikuti firman-Nya. Ya. Itulah pertobatan yang Tuhan nantikan dari umat-Nya. Bukan hanya pertobatan yang hanya mau lepas dari masalah. Ya,
Maka kita pun ketika ada masalah tentu kita minta doakan kan kepada pendeta, minta didoakan kepada saudara-saudara seiman untuk bisa dilepaskan dari masalah kita. Ya, itu satu tahap yang benar. Tapi nggak boleh berhenti hanya sampai di situ. Tapi apa? Harus juga dengan perubahan sikap dan perilaku kita, khususnya adalah menyendengkan telinga kepada firman Tuhan dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan apa. Ya, itu tips Bapak Ibu untuk kita bisa dilepaskan dari masalah kita. Semakin sungguh-sungguhlah beribadah, semakin sungguh-sungguhlah dengar firman Tuhan, bukan hanya untuk masalah kita, tapi untuk benar-benar kembali kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan nantikan. Karena apa? Tujuan Tuhan menghakimi, tadi kita sudah bahas berkali-kali, bukan untuk melampiaskan amarah Dia semata. Dia bukan seperti manusia yang suka meledak-meledak dan melampiaskan semata. Di balik semua penghakiman Tuhan, ada harapan Tuhan yang ingin umatnya berbalik kepada Dia dan bertobat. Dan berbalik dan bertobat itu artinya apa? Bukannya cuma, Tuhan aku salah, kamu benar. Bukan cuma itu. Tuhan benarnya itu seperti apa? Kehendak Tuhannya apa? Dan ikuti kehendak Tuhan tersebut. Ya. Seperti Bapak Ibu juga ada hati keinginan untuk belajar firman Tuhan, meskipun di tengah-tengah kehidupan kita, ya kita tahu semua orang ada masalah. Berat kecilnya tergantung masing-masing. Ya, semua orang ada masalah beratnya masing-masing. Tapi saya percaya Bapak Ibu, asal Bapak Ibu punya hati yang ingin mendalami firman Tuhan seperti ini, maka segala masalah-masalah yang lain pun Tuhan pasti akan bantu untuk selesaikan itu semua. Ya. Asal kita ada hati yang ingin untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Nah, itu tujuannya. Sekarang kita akan melihat terakhir arti sejarah penebusan dari tulah ini seperti apa. Tulah hujan es ya. Ayat referensi tadi banyak sekali telah diberikan bahwa hujan es adalah sarana penghukuman, sarana penghakiman dari Tuhan. Kita bisa baca ayatnya, ini ayat-ayat referensi saya cantumkan ada banyak sekali. Tapi kita akan baca satu ayat di Ayub 38 ayat 22 sampai 23. Baik, saya akan baca Ayub 38 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendarahan salju atau melihat perbendarahan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Ya. Ini firman yang Tuhan sendiri sampaikan kepada Ayub ya. Kalau kita baca di ayat satunya, Tuhan yang menampakkan diri kepada Ayub dan menyatakan kuasa Dia kepada Ayub yang mempertanyakan kuasa dan keadilan Tuhan. Tuhan bilang, apa? Salju, perbenaran hujan batu, itu disimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Dan secara nyata dalam sejarah, di Yosua 10 ayat 11, kita lihat Tuhan benar-benar pakai hujan batu ini untuk menghakimi musuh-musuh orang Israel. Tadi kita baca di awal ya ayatnya. Dan ada ayat-ayat referensi lainnya. Nah, di akhir zaman pun Tuhan nyatakan bahwa Dia akan turunkan hujan-hujan batu ini. Ya, sebagaimana ini telah Tuhan tentukan sebagai sarana penghakiman Dia. Kita akan lihat di malapetaka sangkakala pertama terjadi hujan es dan api. Wahyu 8 ayat 7. Ini ayat referensinya bisa dicatat. Lalu pada sangkakala yang ketujuh, terjadi juga kilat, deru, guru, gempa bumi, dan hujan es yang lebat. Ya, hujan es turun. Lalu pada malapetaka cawan yang terakhir, cawan yang ketujuh, akan turun hujan es juga yang sangat besar. Nah, mungkin satu ini kita perlu baca ya. Wahyu 16 ayat 21-nya. Wahyu 16 ayat 21 bisa dibuka di Alkitab dan dibaca Ibu ini. Wahyu 16 ayat 7 sampai ayat 21 berbunyi. Ya, ayat 21-nya aja ya. Ayat 21 aja, baik. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Dan hujan es besar seberat 100 pon. Wih, berat sekali. Sekali lagi ya. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, 100 pon. Ini bukan, kalau di kilonya itu 34 kilo kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah tolong dikoreksi ya. Tapi kira-kira berarti bongkahan es itu sangat besar.
34 kilo mungkin sebesar ini ya. Bukan cuma segenggam tangan. Itu adalah salah satu malapetaka yang Tuhan akan turunkan di hari akhir. Dan di situ unik sekali, orang-orang tidak bertobat. Ya. Satu ungkapan yang sama dengan di kitab Wahyu, terhadap malapetaka-malapetaka yang turun adalah meskipun sengsara tidak bertobat, meskipun sengsara tidak bertobat. Satu hal yang sangat mengerikan di hari akhir ya. Makanya kita sebelum tertimpa malapetaka atau kesengsaraan itu, kita harus bisa memahami sungguh-sungguh malapetaka itu yang turun itu seperti apa. Karena jika kita tanpa persiapan, tanpa minyak dalam buli-buli kita istilahnya ya, lalu terjadi malapetaka itu di hari akhir, kita hanya akan menyalahkan Tuhan atas malapetaka itu. Tanpa sadar kehendak Tuhan di baliknya itu apa, Tuhan maunya apa. Ya, seperti orang-orang yang jahat dan makin jahat, yang keras makin dikeraskan. Maka kasih karunia Tuhan di hari ini kita harus tampung baik-baik. Ya, seperti demikian Tuhan akan turunkan banyak tulah hujan es di hari akhir. Tapi kita bisa berkaca lewat tulah hujan es di Mesir bahwa apa? Firman peringatan akan suatu tulah itu berarti juga ada kasih karunia untuk terluput dari tulah tersebut. Ya, ada kasih karunia khusus yang Tuhan hendak berikan. Ya, kita baca ayat ini ya, Ibrani 4 ayat 16. Boleh dibaca Ibu Heni? Ya. Saya akan cari Ibrani 4 ayat 16. Bentar ya. 4 ayat 16. Ya, saya dapatkan. Begini firman Tuhan ya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, di sini kita dibilang apa? Dengan keberanian hampirilah tahta kasih karunia. Hampirilah tahta kasih karunia. Artinya, nantikanlah kasih karunia Tuhan. Harapkanlah kasih karunia Tuhan saja. Kenapa? Karena lewat itu kita akan bisa menerima rahmat dan kasih karunia untuk menerima pertolongan pada waktunya. Ya. Harus menantikan kasih karunia tersebut. Nah, terakhir kita akan kita akan melihat satu konteks Bapak Ibu yang berkaitan dengan tulah yang ketujuh ini. Yaitu satu hal yang unik adalah ada pegawai-pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan. Sehingga mereka lari ke rumah. Sedangkan ada yang tidak mengindahkan firman Tuhan, sehingga meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Dua tempat dinyatakan di sini, yaitu satu apa? Rumah, satu lagi adalah padang. Dibedakan di tulah ini. Mereka yang selamat, ya dari sekali lagi ya, rumah, padang. Mereka yang masuk ke rumah adalah mereka yang takut pada firman atau dengarkan firman. Sedangkan yang tetap di padang adalah tidak mengindahkan firman Tuhan. Akhirnya mereka yang takut pada firman, mereka bisa menerima berkat hidup. Sedangkan mereka yang tidak mengindahkan firman Tuhan tertimpa kebinasaan. Nah, ini mengingatkan kita kepada satu tokoh Alkitab, bukan satu, dua tokoh di Alkitab. Yang satu suka tinggal di kemah, yang satu suka keluar ke padang. Di padang. Siapa Esau itu? dan Yakub. Ya, kita bisa melihat ada Esau, ada Yakub. Saya dari dulu selalu berpikir, ngapain ya Yakub di dalam kemah ya? Dia anak mami ya, dia nggak suka keluar, nggak suka panas-panasan, suka di dalam kemah. Sedangkan Esau keluar. Loh, kita bukannya harus jadi seperti Esau ya? Masa kita malas-malasan di dalam kemah? Saya selalu berpikir seperti itu ketika baca kisah mengenai Yakub dan Esau. Tapi di sini terkandung rahasia penting, gimana untuk terluput dari malapetaka Tuhan, hujan es di hari akhir. Ya. Apa yang Yakub lakukan di kemah? Kita dulu baca ayatnya dulu ya. 25 ayat 27 saya hapus dulu. Ya, Kejadian 25 ayat 27. Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu,
seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Ya. Tenang atau dalam bahasa Ibrani juga bisa diartikan sebagai saleh. Dan saleh itu dihubungkan dengan suka tinggal di kemah. Sedangkan pandai berburu diasosiasikan dengan suka tinggal di padang. Suka keluar, pandai berburu. Berburu artinya ke dunia. Ya. Keluar, nggak suka tinggal di kemah. Bukan masalah keluar kemah itu yang jadi masalahnya. Tapi adalah yang kita harus perhatikan sendiri Bapak Ibu, di dalam kemah itu ngapain? Itu yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi bukannya kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh ke dunia, bukan hal itu. Tapi kita harus lihat di kemah itu ngapain. Di sini kalau kita hitung tahun-tahunnya, Abraham dia ini secara singkat aja Bapak Ibu ya, karena saya percaya Bapak Ibu mungkin beberapa sudah ada yang pernah belajar mengenai hal ini. Abraham dia lahir umur 0 dan dia punya anak Ishak di umur berapa Bapak Ibu? Di umur yang tua. Ya, Abraham ini ya. Dia punya anak di usia 100 tahun. Lalu dia hidup sampai umur 175 tahun. Lalu Ishak anaknya yang telah diperoleh di umur yang tua punya anak Yakub di usia berapa? Di usia 60 tahun. Lalu Yakub akhirnya yang lahir, yang suka tinggal di kemah ini, dia berarti lahir di usia Abraham yang berapa? 100 tahun tambah 60 tahun. Totalnya di usia Abraham 160 tahun, Yakub ini lahir. Sehingga Yakub masih bertemu dengan kakek dia, bapak iman Abraham, selama berapa tahun? 15 tahun. Dari umur 1 tahun sampai umur 15 tahun. 15 tahun itu di zaman itu ya sudah dewasa ya. Nggak seperti di zaman sekarang, 15 tahun mungkin masih SMP, masih kecil. Tapi di zaman itu 12 tahun ke atas itu sudah lumayan besar dan lumayan dewasa. Jadi, apa yang Yakub lakukan di dalam kemah? Itu adalah dia menerima pewarisan iman dari Abraham ini. Ya, Abraham, Ishak, Yakub tinggal satu kemah. Ini dicatat di Ibrani di kitab iman ya, yang catat mengenai iman bapak-bapak luhur sebagai suatu perbuatan iman. Tinggal di kemah adalah suatu perbuatan iman. Kita baca ayatnya Ibrani 11 ayat 9. Baik, saya akan baca ya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Itu. Ya, di sini dibilang apa? Kemah. Dari antara banyak perbuatan-perbuatan imannya Abraham yang dicatat di Ibrani 11, ada sekitar 3 atau 4, dan salah satunya adalah tinggal di kemah, dan apa di sini? Dia mewarisi perjanjian yang dia dapatkan dari Tuhan. Ya. Perjanjian-perjanjian yang dia buat dengan Tuhan. Ada 7 perjanjian dengan Abraham. Selain itu juga ada perjanjian yang diwariskan dari Nuh, ya, dari Adam, yaitu janji tentang keturunan perempuan akan datang, ya, untuk meremukan kepala ular. Di dalam kemah, jadi apa yang Yakub lakukan? Dia mewarisi janji tersebut, ya, sehingga dia menjadi ahli waris janji itu. Dengan kata lain, dia menerima firman Tuhan di dalam kemah. Sedangkan Esau tidak suka terhadap firman Tuhan, pergi ke padang. Tidak mau mendengarkan janji Tuhan. Akhirnya, apa yang terjadi? Dia memandang ringan hak kesulungannya. Dia menjual hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah. Yang penting laparnya selesai. Nantinya pun berkat kesulungannya juga direbut oleh Yakub. Ya. Akhirnya, dia yang seharusnya menjadi penerus Abraham, penerus janji Tuhan, menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus, kehilangan berkat tersebut, kehilangan berkat kesulungan yang telah dia terima. Ya, jadi kita pun Bapak Ibu, kita harus jadi orang-orang yang tinggal dalam kemah. Artinya apa? Harus suka mendengarkan firman Tuhan, harus mewarisi janji Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat di Mesir, kita kembali ke Mesir, ya. Ada orang-orang yang ini tidak mengindahkan firman Tuhan.
Artinya tidak mengindahkan firman Tuhan itu apa? Mereka mengedepankan pikiran diri mereka sendiri. Oh, hujan es. Ya, hujan es terjadi ya, udah sering lah hujan es. Paling ya hujan es kayak gitu-gitu doang kan. Firman peringatan apa sih? Ya udahlah, seperti biasa aja. Jadi mereka mengikuti pengalaman mereka. Mengikuti pikiran diri mereka. Akhirnya mereka tertimpa dan binasa. Maka dalam buku ke-8 ini, Pendeta Senior Abraham Park tuliskan satu pernyataan yang sangat unik bagi saya. Jangan melawan firman Allah dengan mengedepankan sedikit pengalaman diri yang didapat dari kehidupan yang singkat dan pengetahuan yang dangkal. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu sejarah Mesir dari awal sampai akhirnya seperti apa. Kita manusia, ya kita tua, kita berhikmat, tapi hikmat kita adalah hikmat dari berapa tahun? 70 tahun, 60 tahun, sedangkan hikmat Tuhan adalah hikmat dari sejarah manusia 6.000 tahun kan. Dan Tuhan lihat itu semua kan. Makanya apa? Kita harus menjalani kehidupan yang rendah hati di hadapan firman Tuhan. Ya. Ketika dengarkan firman Tuhan, jangan tentang itu. Udah tahulah. Udah tahulah soal hal itu. Aduh, firman yang sama diulangin lagi. Saya udah pernah belajar mengenai hal itu. Ya. Jangan punya hati yang seperti demikian. Tapi apa? Kita harus punya sikap yang rendah hati, ya. Dan melepaskan pikiran kita, prinsip kita, gagasan kita, kekerashatian kita di hadapan firman Tuhan. Dan minta agar Tuhan, meskipun firman Tuhan yang sama dibacakan oleh pendeta, minta agar Tuhan sadarkan mengenai hal yang baru lagi. Ya. Kalau kita berpikir, kita belajar perjanjian lama lagi, sejarah penebusan, ngapain sih belajar? Aku udah tahu lah perjanjian lama, gitu-gitu aja lah. Ya, maka firman itu nggak akan bisa memberkati kita, nggak akan ada hubungan dengan kita. Tapi kita harus ingat ya, Bapak Ibu, di dalam tulah yang ke-7 ini, Tuhan menurunkan hujan es yang apa? Yang tidak pernah terjadi. Ya. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya. Kita harus sadar juga bahwa kita harus minta apa kepada Tuhan, kasih karunia. Kasih karunia Tuhan yang apa? Yang diberikan sesuai dengan waktunya. Ini kita bacakan Ibrani 4 ayat 16. Kita benar-benar nggak boleh, di hadapan fakta ini, kita benar-benar tidak boleh sombong di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan akan memberikan kasih karunia, karena Tuhan akan memberikan kasih karunia yang baru. Penyingkapan firman Tuhan yang baru. Dan kasih karunia itu dibilang apa? Akan tepat sesuai pada waktunya. Sesuai pada waktunya artinya apa Bapak Ibu? Sebelumnya nggak tahu, setelahnya juga mungkin nggak ada lagi, tapi tepat pada waktunya. Oleh karena itu di hadapan kasih karunia Tuhan yang akan Tuhan berikan tepat pada waktunya, kita tidak boleh mengasah hati kita. Ya, kita harus ada di posisi yang apa? Terus memohonkan kasih karunia Tuhan tersebut. Dalam bentuknya apa? Ya, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Dan bukan cuma belajar-belajar aja, tapi kita lihat hidup kita dengan firman Tuhan tersebut. Kita lihat kembali hidup kita. Lihat kembali sifat kita. Sampai sejauh ini seperti apa? Kekerashatian kita sampai sejauh ini seperti apa? Ya, dengan demikian, barulah kita akan beroleh kasih karunia yang untuk beroleh pertolongan tepat pada waktunya. Ya, semoga akhir kata kita semua menjadi orang-orang yang tinggal dalam kemah. Kita menjadi orang-orang yang menyendingkan telinga kita kepada firman Tuhan. Ya, sehingga kita bisa beroleh kelubutan dari semua tulah atau malapetaka yang akan Tuhan turunkan di hari akhir. Ya. Ya, akhir kata milikilah sikap kerendahan hati ya di hadapan firman Tuhan, ya, yang bisa melepaskan kekerashatian kita. Karena kita percaya apa Tuhan akan bekerja dengan sesuatu yang baru, dengan penyingkapan firman Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh sharing kasih karunia terakhir Bapak Ibu, saya pun adalah orang yang diberkati. Dan saya berpikir, kenapa saya diberkati ya? Kenapa saya bisa ada panggilan untuk melayani dan kasih karunia untuk melayani ya? Padahal saya adalah seorang pemuda yang biasa-biasa aja, dari keluarga yang biasa-biasa aja, nggak begitu banyak kisah yang wow dalam kehidupan saya juga gitu ya, seperti kesaksian yang luar biasa dari bapak-bapak ibu-ibu di luar sana gitu ya. Saya renungkan kembali kehidupan saya, kasih karunia yang saya banyak terima adalah saya dapat tugas ketika saya SMA ya. Waktu itu nggak banyak yang saya bisa lakukan, lalu saya sering ke gereja gitu ya karena diminta tolong ini itu, lipat buletin di hari Sabtu dan lain sebagainya.
Di saat itu saya mulai diminta tolong oleh pendeta Yun yang sedang kesusahan waktu itu. Tolong ketikin khotbah saya gitu. Saya ketiknya lama, bahasa Inggris saya juga perlu dikoreksi. Maka saya perlu bantuan gitu. Oke, karena saya pemuda yang nganggur waktu itu masih SMA dan ya awal-awal kuliah, oke saya bantu. Ketik saya cepat kebetulan gitu, saya cepat bantu. Jadi sejak saat itu saya terima kasih karunia. Kasih karunia simple, yaitu khotbah yang sama oleh pendeta Yun. Sebelum khotbah itu dibawakan di khotbah hari Minggu, saya telah baca itu 3 kali atau 2 kali minimal. Setelah itu saya dengar lagi di hari Minggu sambil dengar saya catat lagi khotbahnya, ya, dan saya baca lagi juga. Jadi total ketika khotbah pendeta yang disampaikan, saya mungkin sudah baca 5 kali totalnya. Dan di situ saya dapatkan kasih karunia yang beda. Saya pikir, saya udah baca teksnya pendeta Yun, saya nggak perlu baca lagi, saya nggak perlu perhatikan di khotbah. Tapi ternyata pas saya dengar lagi, apa yang saya dapatkan itu beda dari ketika saya ketik khotbahnya bersama dengan pendeta, ketika saya cek ulang khotbahnya, ketika saya dengar lagi di mimbar di hari Minggu, kasih karunia yang saya dapatkan berbeda. Saya rasakan, firman Tuhan itu benar-benar hidup. Ya, firman Tuhan itu benar-benar hidup. Firman Tuhan benar-benar memberikan suatu hal yang baru kepada kita. Asal apa? Kita merendahkan hati kita di hadapan firman Tuhan dan dengarkan suara Dia. Lagi dan lagi. Ya. Karena firman Tuhan itu hidup, bukan khotbahnya atau pendeta Yunnya, tapi firman Tuhan itu sendiri yang hidup dan menyadarkan kita terhadap hal-hal yang baru. Itu secara khotbah yang sama, tapi secara zaman juga, secara waktu juga, akan ada waktu di mana Tuhan memberikan kasih karunia. Firman, mana yang tersembunyi di hari akhir. Maka kita pun harus terbiasa apa? Menantikan kasih karunia Tuhan, menghargai kasih karunia Tuhan, menghargai firman Tuhan, mengenai pelajaran-pelajaran Alkitab. Dengan demikian, maka kita akan ada di posisi yang menerima kasih karunia Tuhan, menerima penyingkapan firman yang baru itu, ya, dan kita akan disempurnakan di hari akhir. Ya, firman Tuhan yang baru akan diberikan. Bapak Ibu juga mungkin telah menerima kasih karunia lewat firman secara penebusan. Banyak hal-hal di perjanjian lama yang disingkapkan secara baru, dihubungkan dengan Yesus. Bukan dihubungkan, memang berhubungan, tapi disingkapkan bahwa itu berhubungan dengan Yesus, dengan akhir zaman. Ya, saya percaya dan saya sungguh-sungguh berharap Bapak Ibu terus menjaga posisi kasih karunia ini, menggali lebih dalam lagi, bisa menerima hal-hal yang baru dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, ya, seiring melihat kembali kehidupan. Ya, itulah kasih karunia dan berkat Tuhan yang sangat besar. Itulah yang akan membuat kita luput dari malapetaka di hari akhir. Ya, itulah kesimpulannya Bapak Ibu. Itulah akhir dari pelajaran kita hari ini. Oke, saya tutup dengan doa dulu ya. Ya, mari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih karena pagi hari ini kami sejenak bisa belajar mengenai tulah yang ketujuh, tulah hujan es. Di mana di tulah ini Engkau banyak menyatakan kehendak-Mu. Di balik tulahmu ada kasih Tuhan yang besar, ada keluputan, dan juga ada hal-hal yang baru yang kami harus perhatikan, kami harus camkan dalam kehidupan kami, sehingga kami pun selalu bisa rendah hati di hadapan firman Tuhan, selalu bisa rendah hati mengejar kasih karunia-Mu, dan mengharapkan bahwa Engkau akan memberikan kami kasih karunia, pertolongan yang tepat pada waktunya, seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya maupun setelahnya. Kiranya kami selalu ada kerendahan hati tersebut, Bapak. Dan kiranya kepada semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkaulah juga yang menjamah kehidupan mereka masing-masing, Engkaulah yang bantu menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Ketika kami melihat kembali kehidupan kami, melihat kembali sifat kami dengan firman Tuhan yang baru yang kami dapatkan, kiranya kami bisa beroleh rahmat-Mu, hikmat-Mu, dan bisa menang atas manusia lama kami, sifat-sifat buruk kami, dan kami percaya Engkau pun akan melancarkan setiap urusan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Evangelis Diarta untuk acara ini ya. Kami sangat diberkati luar biasa. Kalau boleh ininya dimatikan dulu share-nya. Ya, baik. Sebelumnya saya mau memberikan pengumuman dulu untuk minggu depan. Ya, kita akan kembali. Kita akan mempelajari tulah yang ke-8. Tulah yang ke-8 adalah tulah belalang. Ya, hari ini seperti Evangelis Diarta mengajarkan bahwa firman Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengulang kembali, ini ada 8 channel yang menyiarkan langsung saat ini. Dan Bapak Ibu juga bisa langsung dapat
mengikuti pengajaran buku seri 8 ini di channel saya namanya Omihen. Tinggal dicari di playlistnya adalah pengajaran Evangelis Diarta. Untuk informasi bagi Bapak Ibu yang mengikuti siaran kami secara langsung saat ini adalah pengajaran sejarah penebusan dari buku yang ke-8. Kami sudah mempelajari pelajaran 1 sampai 7, buku 1 sampai 7, dan buku 8 ini sebenarnya belum diterbitkan, masih dalam proses yang ditranslate oleh Evangelis Diarta. Prosesnya doakan semoga kelar tahun ini dan tahun depan bisa diterbitkan. Dan apa yang dipelajari, yang diajarkan oleh Evangelis Diarta pada kelas-kelas yang ada ini, sebenarnya itu hanya 30% ya, Pak Diarta. Ya, sedikit sekali sebenarnya. Sedikit sekali sebenarnya. Jadi kalau nanti buku ini udah terbit, dianjurkan untuk membelinya. Karena di tulah ke-8 ini, nanti akan dijelaskan di sana mengenai tulah yang ke-7, yaitu tulah es ini yang disertai oleh api, guruh, ya, dan petir itu di akhir zaman itu yang terjadi seperti saat malapetaka sangkakala pertama, yaitu cawan yang ke-7. Itu nanti jelas ada di buku itu. Jadi bisa dipelajari lebih detailnya lagi ya. Jadi Bapak Ibu yang di live chatting, saat ini saya akan akhiri live-nya sampai ketemu lagi di kemudian hari. Untuk seterusnya kita akan buka tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau tidak? Ya terserah, tetapi saya percaya ada pasti yang mau bertanya ya. Silakan. Angkat tangan kalau mau bertanya. Oh, saya lupa untuk unmute sendiri. Kenapa saya kunci supaya tadi ini. Oke, Bapak Ibu sudah bisa unmute sendiri sekarang. Bu Eni. Ya. Halo. Maaf Bu Eni, saya Halo. terlambat. Nggak apa-apa. Saya merhatiin jam 7, jam 7-nya Amerika. Oh, ya. Pak Alex, bukunya Aduh, nanti sedang dikirim ya. Mudah-mudahan kasih kabar ya. Kalau buku nanti itu, udah Bu? sampai, paketnya dikasih kabar ya. Oh iya Bu, iya Bu. Makasih Bu Eni. Iya, nanti yang buku keempat itu kita lagi proses Pak Diarta, kapan proses buku keempat ya? Secepatnya. Ya, Bu. Oke, jadi berarti nanti akan walaupun nanti diterimanya seri 1 sampai 7, tapi yang keempatnya akan dikirim ulang ya Pak Alex ya. Iya Bu, iya baik Bu. Ya. Ada pertanyaan Pak Alex dengan pelajaran hari ini? Saya akan terlambat untuk mengikuti Bu. Saya nggak tahu itu tadi bahan-bahan apa itu yang disampaikan Pak Diarta. Oh, aduh, iya. nyesel saya. Iya. Iya. Tapi nggak apa-apa Iya, nanti Pak saya Alex. lihat di Omihen aja ya, saya lihat di Omihen ya, boleh. Iya Bu. Ya, mungkin Pak Evangelis Diarta mungkin bisa menegaskan tadi sedikit apa yang saya katakan yang terdapat di Keluaran 9 ayat 23 dan 24 itu kan tulah ini kan disertai oleh hujan es ini disertai dengan api, guruh, dengan petir. Nah, kalau di akhir zaman itu bersangkut dengan kitab Wahyu 11 ya. Itu mungkin kitab Wahyu pun sekali lagi hujan es itu juga disertai dengan guruh dan api. Ya. Sebenarnya di sini ada satu rahasia lagi. Kenapa disertai dengan guruh ya? Guruh gitu. Pekerjaan Tuhan seringkali disertai dengan guruh. Contohnya ketika firman Tuhan disampaikan di Gunung Sinai, ada guruh ya, guruh yang besar. Lalu ketika di akhir zaman pun hujan es barengan dengan guruh. Lalu guruh ini juga sering terjadi kapan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sempat ingat. Di Perjanjian Baru pun sering terjadi. Yaitu ketika apa? Ada suara dari langit. Ya, Yesus ngomong, Bapa ngomong kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi atau lain sebagainya. Ada yang mendengar itu seperti suara guruh. Ya, suara guruh.
Lalu Paulus juga ketika dia terima panggilan Tuhan, ketika matanya menjadi buta ya karena cahaya yang melingkupi dia, di situ juga ada suara Tuhan, mengapa kamu menganiaya aku? Lalu disebut juga ada suara yang bersama dengan Paulus, ada disebut dua. Ada yang bilang itu mereka dengar suara tapi nggak melihat siapa-siapa. Ada juga yang bilang bahwa mereka mendengar seperti suara guru, gitu di situ. Jadi pekerjaan guru di hari akhir itu juga bisa kita lihat ada hubungannya dengan pekerjaan firman Tuhan. Ya, ketika Tuhan menyatakan penghakimannya, tapi bedanya guru sama suara itu apa? Jadi suara firman Tuhan kadang terdengar sebagai guru, kadang terdengar sebagai suara Tuhan. Bedanya itu apa? Ya, guru adalah ketika kita nggak bisa mengerti sepenuhnya pekerjaan Tuhan itu seperti apa. Jadi seperti suara berisik aja, seperti suara yang nggak bisa dipahami, nggak bisa dimengerti, menakutkan. Tapi isinya apa nggak tahu. Ya, sedangkan bagi mereka yang ada kepekaan rohani, ada yang memiliki hikmat rohani, mereka bisa melihat apa? Suara Tuhan di balik guru tersebut. Ya, itu sedikit yang bisa kita lihat. Makanya pekerjaan hujan es ini juga berbarengan dengan guru kan. Guru artinya apa? Ada peringatan Tuhan, ya ada firman Tuhan yang membawa kelepasan sebenarnya di balik semua firman-firman Tuhan yang akan Tuhan nyatakan itu. Firman Tuhan itu dahsyat, ya dahsyat. Tapi di balik semuanya itu ada suara Tuhan yang pengen kita berbalik dan bertobat. Ya, mungkin sedikit mengenai guru ya, itu bisa kita lihat arti rohaninya adalah seperti demikian. Baik, terima kasih. Makanya apa ya, sangkakala, guru, sangkakala itu semua ada arti yang mirip-mirip. Itu berbarengan dengan firman Tuhan dinyatakan. Ya. Lalu mengenai perumpamaan 10 garis bijaksana, 10 garis bodoh juga ada suara sangkakala kan, suara sangkakala. Ketika mempelai pria datang. Makanya kita harus jadi orang yang terbiasa mendengarkan suara sangkakala, suara guru atau suara firman Tuhan. Baru bisa tahu kedatangan Tuhan kembali yang akan datang seperti pencuri. Pencuri ya. Jadi suara Tuhan nggak tahu. Berarti 10 tulah ini adalah miniatur akhir zaman ya. Betul. Ya, betul. Nanti kita akan bahas di pelajaran kita yang terakhir ya. Mungkin beberapa pelajaran lagi ya, sudah akhirnya udah mau akhir, bahwa tulah ini yang Tuhan turunkan di Mesir itu bukan hanya turun di Mesir. Tuhan nyatakan bahwa tulah ini pun akan Tuhan turunkan lagi, bukan hanya di akhir zaman, tapi di sepanjang sejarah orang Israel juga. Jadi nah itu yang kita akan lihat di pelajaran-pelajaran terakhir. Sangat menarik itu. Iya benar, sangat menarik sekali. Ada teman-teman lagi yang lain ingin bertanya, silakan. Pak Diarta, ini menyambung yang tadi. Jadi maksudnya bagi orang yang berpaut dengan firman, otomatis Tuhan akan berikan kepekaan bila ada terjadi apa tadi guru lah, apa gitu. Betul. Ya. Jadi kita diberi kepekaan di nurani kita, gitu. Betul. Gitu ya. Amin. Untuk menerima kasih karunia yang tepat pada waktunya. Tadi kan Ibrani 4 ayat 16. Tepat pada waktunya. Artinya mungkin Bapak Ibu pernah alami ini ya dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Dengar firman, belajar firman, tapi nggak tahu prakteknya penerapannya seperti apa. Tapi Bapak Ibu camkan terus firman itu. Sampai suatu kali terjadi masalah dalam kehidupan Bapak Ibu, ingat, oh firman ini ya. Lalu Bapak Ibu bisa menang atas masalah itu dengan berpegang pada firman yang Bapak Ibu ingat itu. Saya pikir itulah salah satu bentuk dari kasih karunia yang tepat pada waktunya. Karena di hari akhir, malapetaka musibah itu akan global. Akan seluruh dunia. Bahkan dibilang apa? Orang-orang jahat sampai sembunyi di gua yang paling dalam pun buat bunker apapun ya percuma. Penghakiman Tuhan akan sampai ke situ juga gitu. Tapi Tuhan akan berikan perlindungan kepada umatnya. Itu perlindungan yang seperti apa? Bukan ini yang pendeta senior sering sampaikan. Bukan perlindungan yang tempat, bukan perlindungan yang fisik, tapi di mana kita berada itu akan jadi perlindungan. Perlindungan yang mutlak yang dari Tuhan. Itu pun gitu. Saya pun masih renungkan dalam-dalam dan sambil pelajari juga mulai bisa melihat gitu. Perlindungan yang sejati itu perlindungan di mana? Dimanapun yang bersama dengan Tuhan itu perlindungan yang sejati kan. Daud juga ketika dia dikejar-kejar Saul 10 tahun lamanya, dia di tengah-tengah bahaya yang sangat besar. Bahaya kematian senantiasa. Tapi di tengah-tengah bahaya yang sangat besar itu, dia bersama Tuhan, maka
dia selamat sampai akhir. Hmm. Petrus juga ketika ada badai besar, murid terombang-ambing, kami mau mati, tapi ada Tuhan. Tuhan bilang apa? Jalan ke sini, jalan kepada aku, lihat hanya aku saja. Ketika itu badai sebesar apapun, Petrus jalan di atas air kan? Itu iman yang Tuhan mau berikan. Bukan iman yang di angin sepoi-sepoi, padang rumput hijau. Iya, ada ungkapan seperti itu sih. Cuma iman yang di tengah lembah baka, lembah maut seperti apapun, kita bisa merasakan itu padang rumput hijau bersama dengan Tuhan. Itu iman yang Tuhan mau. Jadi umpama kita mendengarkan firman, kita masih belum paham, itu titip dulu gitu ya. Ya, renungkan dulu, titip baik-baik. Jadi kita jangan bilang, apaan sih aku nggak ngerti Ya. Udah susah lah atau apa Aduh, ya. pendeta aja lah yang belajar, saya nggak usah lah. Itu nggak boleh kata-kata yang buruk begitu ya. Kita tahan, tetapi kita tekunin. Seperti ibadah kedua kalau hari Minggu ini aku juga masih kayaknya asing banget, tetapi ya aku berusaha lah itu titip dulu di telinga. Ya, amin. Karena kan dibilang pekerjaan Roh Kudus itu adalah pekerjaan yang menyadarkan apa yang telah aku katakan kepadamu. Itu ngomong seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa cari ayatnya di Alkitab. Pekerjaan Roh Kudus itu apa? Pekerjaan Roh Kudus menghibur. Ya. Itu menyadarkan apa yang telah kukatakan kepadamu. Artinya harus dengar dulu firman Yesus seperti apa, baru nanti pada waktunya Tuhan akan sadarkan atau Tuhan akan ingatkan. Tapi kalau belum nggak dengarkan, melewatkan firman Tuhannya, firman Yesusnya, maka apa yang mau Roh Kudus sadarin? Gak ada yang mau Roh Kudus sadarin kan? Jadi harus jalani kehidupan yang tampung pelita dibuli-buli minyak hati kita. Tampung baru ketika waktunya itu bisa menyala. Ketika waktu mempelai datang itu bisa menyala. Jadi kita juga nggak bisa bersandar sama kepintaran kita. Oh, saya pintar menghafal. Saya udah belajar satu pelajaran dan saya nggak perlu belajar lagi. Saya udah hafal, saya pintar. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Nggak boleh ya. Harus bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Bersandar kepada kasih karunia Tuhan artinya apa? Ada di posisi yang terus dengerin firman Tuhan. Itu satu hal yang paling simpelnya. Tekun mendengarkan, tapi nanti satu hari akan klik gitu ya. Jadi kita manusia suka instan, pengennya nggak ngerti sedikit aja, udah gitu ya, mundur ya, nggak boleh gitu ya. Saya pun sering begitu. Amin, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Pak. Ya Pak Jarta, saya tanya untuk mengenai perlindungan yang tadi sempat disinggung tadi Pak Jarta. Itu apakah sesuai ada korelasinya dengan perkataan Tuhan yang mengenai ayatnya, saya datang dengan jangan berpikir saya datang dengan damai tapi dengan pedang. Ya kan? Mungkin ini pokok bahasan saya agak menyimpang dikit ya, agak laris. Itu gimana penjelasannya itu Pak Jarta? Itu firman yang jarang dibahas karena sangat keras. Karena orang bilang Yesus kok datang bukan untuk damai tapi bawa pedang. Ini firman yang sebenarnya kalau kita lihat di pekerjaan Tuhan di sepanjang perjanjian lama, kenapa Tuhan bilang Tuhan datang dengan pedang? Kalau kita lihat di Ibrani ya, firman Tuhan sangat tajam seperti pedang bermata dua yang memisahkan roh, sumsum dan tulang, roh dan pertimbangan ya, seperti itu ayatnya. Dan pekerjaan Tuhan di sepanjang perjanjian lama adalah pekerjaan pemisahan. Kalau kita lihat 7 hari penciptaan, pada mulai dulu penciptaan. Tuhan itu bekerja menciptakan kan, tapi di saat yang bersamaan itu memisahkan terang dari gelap, daratan dengan lautan, tanaman berbiji, tanaman tidak berbiji. Lalu Tuhan memisahkan air pun, air atas, air bawah. Di hari kedua ya, ada air atas, ada air bawah. Lalu ada daratan. Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang. Matahari sebagai penguasa siang, bulan dan bintang sebagai malam, penanda atau penguasa. Lalu Tuhan ciptakan binatang dan manusia. Binatang pun ada ikan di laut, ada burung di udara. Lalu terakhir di hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang dan manusia. Ini penciptaan, tapi kita bisa lihat ada pekerjaan pemisahan. Oke, kita kesampingan dulu pemisahan ini ya sebagai konsep dasarnya. Di sepanjang sejarah juga Tuhan ingin namanya pekerjaan pengudusan kan.
Tuhan memisahkan umat Israel. Orang Israel tinggal di Goshen. Nah, pembahasan kita kan tinggal di Goshen, dipisahkan dari Mesir. Tuhan nggak mau mereka bercampur. Terus juga ada aturan di Perjanjian Lama bahwa apa? Tidak boleh kawin campur dengan bangsa lain. Nanti mereka akan membawa kamu kepada Allah-Allah mereka. Ya, Tuhan juga menentukan tanah Kanaan, batasnya Tuhan tentukan dengan jelas. Mungkin nanti di bagian akhir kalau kita bisa bahas, kita akan bahas ke proses menaklukkan tanah Kanaan dan batas-batasnya Tuhan tentukan dengan jelas. Ini semua adalah apa? Pekerjaan pemisahan. Lalu kalau kita lihat di kehidupan Abraham, Bapak iman, ya, Abraham pun terus mengalami pekerjaan pemisahan dalam kehidupan dia. Pertama, dia dipisahkan oleh apa? Negerinya, sanak saudaranya. Dari Ur Kasdim dia dipanggil Tuhan. Yang kedua, dia dipisahkan dari siapa? Dari Lot, menantunya, yang dia kasihi, yang udah ikut sampai sejauh itu, tapi karena masalah ternak, akhirnya harus pisah. Lalu Abraham juga diminta dipisahkan dari Ismail, anak dari pikiran daging dia, yang dia pikir sampai sejauh itu, inilah keturunan aku yang aku kasihi, dengan pikiran daging dia. Ketika disuruh dia pisah dari Ismail, itu benar-benar bukan hanya fisiknya yang menderita, pikirannya pun pasti sangat berat. Tapi dia belajar untuk apa? Melepaskan pikiran daging dan jasmani dia. Bahwa dia harus percaya firman Tuhan apa adanya. Terakhir, bukan hanya sampai di situ, Ishak pun Tuhan mau dipisahkan dari Abraham. Itu satu hal yang sangat susah untuk dipahami, tapi Abraham tetap taat sampai akhir. Akhirnya Tuhan pun menghidupkan lagi Ishak, istilahnya. Menghidupkan, udah ambil, tapi diberikan kembali. Di ayat Alkitab dibilang itu seperti menghidupkan kembali Ishak itu. Jadi, pekerjaan iman atau pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan pemisahan, pengudusan. Tuhan ingin agar kita umatnya dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari manusia lama kita, dari pikiran lama kita, ya, dan menerima pikiran dia. Itulah proses yang kita jalani setiap hari. Makanya Tuhan bilang, jangan pikir aku bawa damai-damai aja, aku bawa pedang. Kita bisa melihat itu dalam arti apa? Tuhan ingin memisahkan kita dari dunia. Tuhan ingin memisahkan kita dari manusia lama kita. Jangan kita berpaut kepada prinsip kita, kebenaran kita, kehidupan kita, atau hal-hal yang sangat kita sayangi yang kita nggak bisa lepas. Di saat itu Tuhan akan potong. Itulah yang Tuhan lakukan di sepanjang sejarah manusia. Ketika manusia berpaut kepada satu hal, Tuhan akan potong itu. Seperti itu, Pak Alek. Ya, terima kasih Pak Derta untuk penjelasannya, luar biasa. Ya. Ya. Itu bahkan saya juga baru bisa pahami itu ketika belajar sejarah penebusan, belajar cara Tuhan bekerja. Oh, Tuhan itu benar-benar bawa pedang. Benar. Baru bisa sadar. Tapi pedangnya itu pun pedang apa? Pedang roh untuk memisahkan kita dari dosa-dosa kita. Benar. Baik. Ya. Ada Pak Alejandro, silakan Pak untuk di-unmute sendiri. Shalom. Ya, shalom. Selamat pagi. Pagi. Di Indonesia, Amerika sudah malam ya? Iya, sudah malam, Pak. Haleluya. Nah, ini Pak Pendeta, mungkin ada pertanyaan mengenai hak sulungan. Saya mau kasih tahu Pak Evangelis Diarta, bukan pendeta, Evangelis Diarta. Ya. Oke, ya. Silakan Pak. Ya. Pak Evangelis mungkin bisa menjelaskan tentang hak kesulungan Esau dan Yakub. Hak kesulungan ini esensinya sampai di mana bagi umat-umat yang percaya dalam hal kerohanian ya Pak. Jadi tidak mengenai hal-hal yang duniawi maupun hal-hal bersifat kedagingan begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak, pertanyaannya sangat menarik. Tapi waktu saya menjawab tinggal sedikit lagi. Jadi saya akan menjabarkan mungkin singkatnya. Saya akan jelaskan lebih detail dari pertemuan berikutnya. Sebenarnya saya ada hutang dengan Pak Alex ya mengenai ada yang tidak mati dari antara murid Yesus. Tapi saya akan berikutnya lagi. Saya sudah dapat jawabannya dari Pak Hari. Ya. Baik. Terima kasih. Mungkin sama lah ya. Ya. Nah, untuk hak kesulungan, memang itu ada hal yang penting kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab mengenai hak kesulungan. Kenapa? Karena janji Tuhan diwariskan dari hak-hak kesulungan tersebut. Ya, dari antara kenapa Tuhan janjikan keturunan perempuan di Kejadian 3 ayat 15. Dan Tuhan artinya Adam dan keturunannya harus menjaga dengan baik hak kesulungan itu. Atau garis kesulungan mereka. Kenapa? Tuhan bilang Tuhan akan datang melalui keturunan Adam dan Hawa. Jadi ada kepentingannya mereka menjaga keturunan mereka tetap kudus. Lalu kalau kita lihat di Matius pasal 1 mengenai kedatangan Yesus, dijabarkan juga mengenai tokoh-tokoh yang masuk ke dalam silsilah tersebut. Silsilah ya, artinya ini adalah
siapa, punya anak sulung siapa, punya anak sulung siapa, punya anak sulung siapa. Di Matius pasal 1. Dan itu Tuhan anggap sebagai sesuatu yang penting. Bukannya, oh Mesias datang. Mesias datang, tiba-tiba gitu, enggak. Tuhan jabarkan asal-usulnya dengan jelas. Nah, kenapa Tuhan menganggap hak kesulungan ini penting? Kalau kita lihat di kitab Wahyu juga, di Wahyu 14 dan Wahyu 7, muncul 144.000. Dan 144.000 ini dibilang apa? Mereka adalah anak-anak sulung atau buah-buah sulung. Ya. Jadi sulung ini muncul lagi di hari akhir juga. Nah, kita lihat konteksnya ya, bukan berarti oh kita harus jadi anak sulung, saya anak bungsu, saya juga anak bungsu. Bukan artinya secara jasmani. Kenapa? Pertama, anak sulung itu apa? Anak sulung itu adalah, kalau di dalam budaya patriarkat zaman dulu, anak sulung adalah yang meneruskan keluarga. Artinya apa? Dia yang menjadi penerus dari ayahnya. Dia mewarisi berkat 2 kali lipat dibandingkan anak-anak yang lainnya, anak-anak berikutnya. Lalu anak sulung ini juga yang berperan sebagai apa? Berperan mengayomi keluarga yang lain ketika sang ayahnya ini sedang tidak ada. Atau mati dalam perang misalnya. Anak sulung ini yang bertanggung jawab untuk melanjutkan keluarganya. Lalu di samping itu, anak sulung ini juga adalah apa ya? Yang paling memahami hati bapaknya. Seperti apa? Ya, karena dialah yang paling banyak ditanamkan oleh si bapaknya mengenai kedepannya harus seperti apa. Kalau kita konteksnya adalah bapak-bapak leluhur iman, maka mereka pasti ditanamkan apa? Firman Tuhan. Ya, tadi kan Abraham di dalam kemah, dia tanamkan firman Tuhan, pewaris janji Tuhan, dia wariskan kepada siapa? Isa. Harusnya kepada Esau. Tapi Esau ke padang, yang di kemah Yakub. Akhirnya Yakublah yang mewarisi janji tersebut. Ya, kita pun harus menjadi anak-anak sulung rohaninya, yaitu anak-anak sulung apa? Yang sungguh-sungguh mewarisi janji Tuhan. Yang sungguh-sungguh berusaha untuk memahami hati Tuhan seperti apa dan menggenapi dalam kehidupan kita. Lalu juga kita pun harus menjadi yang mengayomi anak-anak yang berikutnya, anak-anak bungsu, menjaga, melindungi, memperhatikan. Mungkin kita udah terbiasa ya budaya anak sulung itu nggak kuliah, anak-anak lainnya akhirnya anak sulungnya yang biayai kuliah anak-anak berikutnya, seperti itu ya. Nah, itulah sikap sebagai anak sulung secara jasmani, tapi secara rohani di dalam Tuhan kita pun harus jadi anak sulung yang apa? Ada pengorbanan, yang berusaha memahami hati Bapa dan juga untuk bisa mengayomi anak-anak bungsu yang lainnya. Nah, saya pikir itu sedikit singkatnya, singkat sekali, buru-buru sekali mengenai anak sulung yang bisa kita camkan. Alkitab menganggap penting. Tidak apa-apa, bagus sekali, sekali. Saya sangat terinspirasi juga dengan ayat-ayat firman itu, dan saya yakin Bapak Evangelis juga selalu diberkati. Ya, amin. Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak. Maaf saya waktunya sudah habis. Saya akan pamit dulu. Ya, terima kasih banyak Bapak kasih Pak Evangelis Diarta, boleh dimatikan aja sebab saya juga mau pergi. Jadi sampai ketemu lagi ya teman-teman semua di minggu depan. Pelajaran tulah yang ke-8 yaitu tulah belalang. Sampai ketemu. Tuhan memberkati. God bless. Ya, silakan dimatikan aja. Ya, makasih Bu Heni, ya, makasih sama-sama. Pak. Iya. Ya, nih saya suruh matikan tapi belum dimatikan.